Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ima Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Medono, Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Dan izinkan kami memperkenalkan fasilitator kami, yaitu Ibu Imyatun Muayyanah, dan pengajar praktik Ibu Rosalia Aristiati. Dan berikut ini merupakan latar belakang aksi nyata yang saya lakukan. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Yang kedua yaitu membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah. Yang ketiga yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur aksi nyata saya yaitu terciptanya merdeka belajar pada peserta didik, kemudian peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik, serta peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas. Dan berikut ini merupakan lini masa tindakan aksi nyata yang telah saya lakukan mengenai disiplin positif ini. Selanjutnya, dukungan yang diperlukan agar aksi nyata ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu tentunya dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan guru dan juga dukungan dari murid. Nah, berikut ini merupakan aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid kelas 5 SD Negeri Medono. Tahap pertama dalam membuat kesepakatan kelas yaitu membuka ruang diskusi. Kegiatan ini merupakan orientasi kepada murid mengenai apa itu kesepakatan kelas, tujuan, serta pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Setelah berdiskusi, saya membagikan sticky notes kepada murid-murid. Kemudian mereka menuliskan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas, serta menempelkan hasil tulisan mereka di depan kelas. Nah, selanjutnya, berdasarkan tulisan murid-murid yang telah ditempel, saya bersama mereka merumuskan keyakinan kelas. Setelah rumusan jadi, saya bersama murid-murid meninjau ulang keyakinan kelas yang telah dibuat, serta mengkaji konsekuensi bila murid melanggar kesepakatan kelas yang telah mereka buat. Langkah selanjutnya yaitu membuat dan menghias pernyataan keyakinan kelas. Di sini, murid-murid kelas 5 berkolaborasi membuat keyakinan kelas dengan tampilan yang menarik. Selanjutnya, murid-murid menandatangani keyakinan kelas yang telah mereka buat sebagai bentuk komitmen agar mereka menaati keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri. Penandatanganan dilakukan oleh semua murid kelas 5 SD Negeri Medono. Terakhir, kesepakatan kelas yang sudah ditulis
dihias, dan ditandatangani oleh semua murid, dipajang pada dinding ruang kelas. Nah, tak lupa untuk mengabadikan momen membuat kesepakatan kelas, kami juga berfoto bersama. Dan aksi nyata saya yang kedua yaitu berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif dengan rekan sejawat. Di sini saya melibatkan kepala sekolah dan semua guru SD Negeri Medono serta beberapa guru dari SD di Gugus Iswahyudi wilayah Boja Timur. Berikut kegiatan desiminasi yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Medono, Ibu Siti Kodariah SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hadirin yang alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam grup sharing berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat sehat, taufik, hidayah serta inayahnya pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara grup sharing ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nanti akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara grup sharing ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan. Monggo untuk Kepala SD Negeri Medono, Ibu Siti Kodariah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi yang diselenggarakan untuk pemenuhan kewajiban terhadap Bu Ima Pujiastuti sebagai JGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal dengan materi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga acara ini nanti bisa berlangsung dengan baik, lancar, dan berguna untuk semua peserta yang ikut dalam acara diseminasi ini, berguna bagi sekolah kita dan berguna bagi maupun instansi maupun individu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sedikit sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Medono. Terima kasih atas sambutannya Ibu. Langsung saja acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara kita hari
sekolah. Kenapa di sini saya tidak menulis di SD Medono saja? Karena alhamdulillah untuk peserta diseminasi hari ini yang hadir tidak hanya dari guru dari SD Medono saja, tapi alhamdulillah dari gugus lain ya. Terima kasih untuk Pak Siswianto dan Pak Lekan dari SD Negeri 2 Kliris. Terima kasih berkenan untuk hadir di sini dan belajar bersama ya Pak. Baik saja, langsung. Nah, ini sebagai pengantar ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Lalu apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Untuk aturan di sekolah, saya percaya pasti semua sekolah itu menerapkan aturan disiplin, baik disiplin untuk guru maupun untuk anak didik kita. Tapi yang perlu kita renungi, apakah disiplin-disiplin yang selama ini sudah ada di sekolah itu sudah efektif untuk ditanamkan kepada peserta didik maupun guru-guru kita. Ini yang akan kita pelajari lagi. Kita akan renungkan lagi nanti setelah ini, apakah kira-kira selama ini cara kita mendisiplinkan anak itu sudah betul, sudah tepat atau belum. Lalu untuk latar belakangnya, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, mengenai budaya positif. Di setiap sekolah itu pasti sudah ada yang namanya budaya positif atau disiplin positif. Sudah ada tata tertib yang menaungi guru maupun murid untuk mendisiplinkan. Tentu saja tujuan dari mendisiplinkan murid atau guru itu adalah menciptakan lingkungan yang positif, yang nyaman, yang rapi bagi lingkungan sekolah. Nah, ini alhamdulillah, ini contoh atau foto-foto budaya positif yang sudah ada di SD Negeri Medono. Alhamdulillah, ini setelah adanya pergantian kepala sekolah dari kepala sekolah lama menjadi kepala sekolah baru di bawah pimpinan Ibu Siti Kodaria, ini sudah tertanam budaya positif yang ada di SD Negeri Medono. Yang pertama yaitu budaya 5S. 5S, ada yang tahu kepanjangan budaya 5S? 5S itu kepanjangan dari senyum, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Ya, betul sekali. Ini setiap pagi ya, anak-anak itu kalau ada bu guru atau pak guru datang atau bahkan tamu dari luar, itu kita budayakan untuk bersalaman. Nah, sebagai bentuk saling menghormati dan mengimplementasikan sikap sopan dan santun. Kemudian budaya positif yang kedua yaitu adanya doa dan tausiah Jumat pagi yang diisi oleh Bu Anis selaku guru pendidikan agama Islam. Ini alhamdulillah juga sudah berjalan. Kemudian sholat duhur berjamaah. Sholat duhur berjamaah ini yang ikut serta yaitu peserta didik kelas 4, 5, dan 6 dan diikuti oleh semua guru di SD Negeri Medono. Kemudian untuk senam sehat ini diadakan setiap hari Selasa, Rabu,
dan Sabtu. Ini juga mengandung nilai kebajikan ya, karena dengan senam sehat itu diharapkan peserta didik di SD Negeri Medono maupun guru-guru di SD Negeri Medono itu memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, ini beberapa budaya positif yang ada di SD Negeri Medono. Nah, lalu budaya positif itu apa sebenarnya? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang berpihak pada murid. Lalu apakah selama ini di sekolah Bapak Ibu ya, budaya positifnya apakah sudah berpihak pada murid? Apakah itu hanya paksaan? Setengah-setengah ya Pak? Karena katanya kalau tidak dipaksa itu tidak jalan. Ini yang akan kita pelajari nanti adalah bagaimana kita mendisiplinkan murid agar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu guru semua tidak asing dengan istilah restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu? Rest area. Jadi ini tentang restitusi. Ini ada materi di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan latihan pemahaman, sudah menyimak video pembelajaran yang ada di PMM mengenai disiplin positif, pasti tidak asing lagi dengan istilah restitusi, posisi kontrol, motivasi, hukuman, penghargaan, itu pasti tidak asing lagi. Okay. Nah, ini yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini saya ingin sharing dari Bapak Ibu, mungkin perwakilan 1 atau 2 guru, ya, mengenai yang pertama, apa model sanksi atau hukuman atau konsekuensi yang biasanya Bapak Ibu guru terapkan di kelas. Pernahkah Bapak Ibu guru menghukum murid? Pernah. Nah, mungkin Pak Sis mungkin bisa sedikit sharing mengenai model hukumannya atau konsekuensi yang diterapkan pada murid pada saat Pak Sis menghukum murid itu seperti apa? Monggo Pak. Sebenarnya kalau masalah sanksi kan sekarang sedikit kurang bagus dari siswa. Tapi kalau masalah hukuman, saya biasanya mengkondisikan kesalahannya apa. Kalau masalah yang sudah kesepakatan kelas, biasanya awal membuat kesepakatan juga sudah saya kasih seperti kalau melanggar kesepakatan kelas mungkin nanti didenda. Kalau menurut saya seperti itu. Itu juga sesuai kesepakatan. Kira-kira berapa? Pernah saya juga menerapkan sesuai dengan keinginan siswa denda misalkan 5.000.
ternyata itu malah menggampangkan juga. Karena kalau namanya denda biar tidak terulang lagi, gitu kan? Saya kembalikan lagi ke siswa, kira-kira apa mau dinaikkan? Ternyata tidak mau juga, sedikit keberatan, karena cuma ada beberapa. Nah itu saya kembalikan lagi ke siswa kalau masalah denda. Tapi kalau masalah mungkin mas pembelajaran, saya simpel saja. Biasanya karena tempat saya juga ada yang namanya literasi 10 menit, saya suruh nyatet hasilnya, saya suruh literasi dari itu juga, nyari buku apa aja yang ada di pojok baca. Yang ketiga juga saya pernah, mungkin karena namanya guru kadang juga kesadarannya agak kelewat batas nih, jadi saya dikontrol. Saya suruh hormat di depan bendera, itu juga pernah saya lakukan. Tapi tidak sekejam sepanas-panasnya saya mengkondisikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sharingnya Pak Sis. Jadi Pak Sis ini pernah menerapkan beberapa hukuman atau sanksi kepada murid-murid beliau. Jadi tadi ada yang hormat bendera, ada yang mencatat ya Pak berdasarkan literasi, tapi itu harus sesuai kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Mungkin Pak Medan ada pengalaman menerapkan sanksi bagi murid. Selama ini saya dengan anak-anak memang sangat terbuka, sehingga kalau anak-anak melakukan kesalahan, saya entah itu dikatakan hukuman atau tidak, yang jelas anak-anak saya tanya mengapa melakukan itu. Kamu sengaja kalau itu hubungannya dengan menyakiti teman, maka saya pertemukan itu. Kemudian yang salah minta maaf. Karena mohon maaf sekarang anak-anak perkembangannya sering lihat yang banyak terpengaruh oleh HP itu, kita kadang-kadang anak ini mau kemana. Saya sebagai orang tua ini ingin pendidikannya mempengaruhi bagaimana anak ngerti ini yang baik, ini yang salah. Jadi saya jarang memberikan hukuman, makanya saya menjadi top. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Medan atas pengalaman mengenai sanksi yang diberikan kepada anak. Jadi memang kita sebagai pendidik itu seringkali menerapkan sanksi atau hukuman kepada murid kita. Tapi kita harus tinjau lagi, apakah hukuman atau sanksi yang kita berikan itu dapat mendisiplinkan murid. Apakah dengan kita memberikan sanksi, murid itu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari mengenai restitusi. Terima kasih atas sharingnya Pak Ses dan Pak Megan. Nah ini yang akan kita bahas ini yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, jadi disiplin yang ditegakkan di sini bukan disiplin menghukum murid, tapi bagaimana kita memberikan solusi agar murid yang berbuat salah atau melakukan pelanggaran disiplin itu dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah mereka atau yang telah murid kita buat. Nah ini selanjutnya ya, disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Pengertian nilai-nilai kebajikan, ya, sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, berarti menyeluruh, berlaku untuk seluruh dunia dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan, termasuk murid kita atau kita sendiri. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri ya. Kita itu datang bekerja tujuannya untuk apa? Bapak Ibu? Ya, nyari duit. Kita berangkat awal menghindari agar tidak terlambat, tujuannya untuk apa? Untuk disiplin, yakin? Atau kita menghindari biar tidak kena sanksi, agar tidak dinyinyiri kepala sekolah? Nah, itu bisa juga ya. Jadi berbagai macam motivasi kita melakukan sesuatu. Ada tujuannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita mendisiplinkan murid, termasuk mendisiplinkan diri kita sendiri, itu harus berasal dari dalam diri kita. Bukan karena kita ingin menghindari hukuman, bukan juga karena kita ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain, tapi benar-benar bagaimana diri kita maupun murid kita nanti menjadi pribadi yang bertanggung jawab, sadar akan tugas dan kewajibannya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini kita kenal dengan nama, kalau di sekolah itu profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? 8 atau 6? Ada kita boleh lihat? Ada, betul ya, ada 6. Yang pertama, nah, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Ini betul ya, ada 6 ya. Nah, ini saya putarkan lagunya. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada 6. Urut Pak, urut ya. Yang pertama dimensinya tadi, mau nyanyi lagi? Boleh, putar lagi deh. Ya, pakai gerakan deh. Nanti bisa diajarkan kepada murid kita karena dalam kurikulum Merdeka untuk profil pelajar Pancasila itu digunakan sebagai pendidikan karakter atau pedoman dalam pembelajaran. Jadi kita dalam pembelajaran itu harus melibatkan karakter profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nanti mungkin sebelum pembelajaran,
kita bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila kepada murid kita. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Nah ini ya, ada 6 nilai-nilai kebajikan anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh dari penerapan dimensi ini, contohnya apa Bapak Ibu? Dalam pembelajaran, penerapan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya, ya, betul ya, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global. Maksud dari berkebinekaan global itu yaitu bagaimana peserta didik kita nanti mengenal dan menghargai budayanya. Ya, intinya saling menghormati dalam kebinekaan. Yang ketiga yaitu gotong royong. Nah, ini kaitannya dengan kerjasama, kolaborasi. Karena kenapa saat ini yang ditekankan itu bukan peringkat ya pada murid saat kita melakukan asesmen atau penilaian. Ada yang tahu alasannya? Mengapa dalam asesmen ya, dalam penilaian akhir semester itu tidak mencantumkan ranking? Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan sistem ranking, itu kita akan menciptakan kompetisi. Nah, kompetisi itu akan memunculkan rasa sakit bagi yang kalah. Lalu untuk kurikulum merdeka, nah ini dipatahkan ya. Untuk kurikulum merdeka, itu yang kita tekankan adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi murid di sini ya, dibebaskan, diberi kemerdekaan, bukan terus seenaknya saja, tapi bagaimana murid itu dapat melakukan kolaborasi, bisa dengan orang tua murid, bisa dengan teman sebayanya dalam pembelajaran. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu mandiri. Ini kesadaran akan diri dan situasi, menjadi pribadi yang mandiri. Apa-apa bisa sendiri. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang terakhir yaitu kreatif, itu dapat menciptakan gagasan yang original ya. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, ini motivasi. Jadi dalam berperilaku ini ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dalam hal ini ya, orang yang memiliki motivasi untuk menghindari hukuman akan cenderung memunculkan pertanyaan seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan salah satu bentuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu untuk motifnya untuk mendapatkan penghargaan. Ini juga bersifat eksternal, dari luar, bukan dari dalam diri sendiri.
Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Seperti tadi yang saya tanyakan, mengapa Bapak Ibu guru itu berangkat awal, berangkat tepat waktu. Nah, itu ternyata ada motivasi sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu guru motivasinya agar tidak mendapatkan sanksi, agar tunjangannya tidak dipotong sehingga datang tepat waktu, itu berarti termasuk motivasi eksternal. Terus kalau motivasi Bapak Ibu datang tepat waktu itu untuk menghargai diri sendiri sebagai bentuk tanggung jawab diri kita, itu berarti panjenengan semua sudah menerapkan motivasi yang bersifat internal. Motivasi internal ini yang menjadi tujuan disiplin positif yang akan diterapkan kepada anak didik kita nanti. Kadang kita dalam melaksanakan disiplin positif yang ada di sekolah itu kita memberikan penghargaan dengan tujuan untuk mendisiplinkan siswa. Padahal sebenarnya penghargaan itu sendiri dapat berdampak tidak baik kepada murid kita. Yang pertama, penghargaan dapat menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Siswa ya, yang kreatif itu mereka lebih cenderung butuh kebebasan untuk mengeksplor diri. Jadi tidak dibatasi atau tidak diiming-iming dengan sebuah penghargaan. Jadi ya, kalau seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu berarti motivasinya termasuk intrinsik atau ekstrinsik. Ekstrinsik karena bukan berasal dari diri. Itu juga eksternal, Pak. Kemudian kadang kita juga ya mendapatkan kadang kita menerapkan seperti ini. Anak-anak, nanti kalau kalian ulangannya dapat 100, nanti ibu beri hadiah. Iya, betul. Saya pernah mengatakan seperti itu. Misalkan kalau nilai misalkan ada yang mencapai nilai 90 ke atas dengan tidak kerjasama atau segala macam, nanti akan dikasih reward, misalkan seperti itu. Dia tuh antusiasnya lebih tinggi. Iya, betul Pak. Jadi untuk sebagian orang penghargaan itu menimbulkan motivasi. Tapi kembali lagi, motivasi itu nanti akan berjalan dalam jangka waktu panjang atau pendek. Nanti kalau misalnya di pertemuan berikutnya atau nanti kalau ganti kelas dan gurunya ganti, ya misalnya tidak dapat penghargaan, apakah kita menjamin kalau murid itu akan rajin seperti saat kita memberikan penghargaan? Nah, ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Bapak Ibu mungkin pernah ada pengalaman dihukum guru? Bagaimana Bu? Praktek dihukum gurunya? Saya disuruh berdiri di depan kelas dan ditonton oleh teman-teman. Tentunya saya akan merasa malu, berkecil hati, dan saya dendam dengan gurunya guru tersebut. Sampai sekarang saya ingatnya terus itu. Itu karena apa Bu? Kalau boleh tahu. Karena apa ya? Karena saya tidak memperhatikan dan tidak mengerjakan PR. Itu dulu saya pernah gitu. Baik, terima kasih sharingnya Ibu. Jadi bola Niati ini hampir sama dengan saya. Saya dulu juga pernah dihukum oleh guru, sehingga menimbulkan rasa trauma. Ya,
Jadi dulu saya itu waktu SMP kelas 1 saya tidak membawa buku gambar. Waktu itu pelajaran kertas, kerajinan tangan dan kesenian. Padahal di kelas yang tidak membawa buku gambar itu bukan hanya saya, tapi banyak teman-teman lain juga tidak membawa. Tapi yang kecekel, yang konangan itu saya. Karena waktu itu saya benar-benar lupa ya. Nah, guru saya waktu itu menyuruh saya duduk di depan. Jadi bangkunya ditaruh di depan. Lalu saya disuruh duduk menghadap ke teman-teman sampai pelajaran selesai. Guru perempuan. Nah, itu waktu itu saya juga sama dengan Bu Lamiati ya. Posisi saya itu malu, menimbulkan agak sedikit trauma juga ya. Sakit hati, malu, trauma. Itu efeknya hukuman ya. Tapi kalau sekarang beda lagi. Iya. Kalau anak-anak sekarang hukum langsung. Dihukumnya ngapain dulu Pak? Ya kayak tadi saya suruh hormat bendera, pas saya sang. Yang lainnya lihatin pada. Beda kata saya jangan. Iya. Itu kan murid, karakter murid berbeda. Zaman sekarang sudah berubah. Tapi rata-rata kalau hukuman itu meninggalkan rasa sakit yang teramat dalam, bahkan bisa menimbulkan trauma. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Ya, kita kan terpaksa menjalani hukuman itu. Misalnya seperti tadi kita melakukan pelanggaran disuruh berdiri di depan, itu kan kita melakukannya dengan terpaksa karena ada paksaan lagi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, termasuk konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini ya, karena terbiasa dihukum. Ini berlaku juga untuk putra-putri kita di rumah. Jangan terbiasa menghukum anak, ya, karena dapat anak yang menyembunyikan kesalahan ini akan terkesan tidak jujur. Jadi takut nanti kalau salah saya tidak berkata sebenarnya nanti ibu marah. Nah, murid kita juga seperti itu. Kemudian, nah ini hukuman ya, menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Nah, begitu juga yang terjadi dengan murid kita apabila kita menghukum mereka. Ya. Kemudian untuk konsekuensi, nah ini sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu bedanya kita sudah membuat kesepakatan atau peraturan. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi jangka waktunya hanya pendek. Mereka merasa bersalah itu hanya seketika setelah mereka melanggar. Setelah itu, nah, lupa lagi, mereka melanggar lagi. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini sedikit lebih baik daripada hukuman mati jika diterapkan. Nah ini restitusi di PMM juga sudah ada ya, sertifikat restitusi. Jadi apa itu restitusi? Menurut pakar yang bernama Diane Gosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk siswa yang melanggar aturan atau melanggar disiplin itu kita menerapkan restitusi, bukan hukuman, tapi diganti dengan restitusi. Nah, ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Jadi apabila kita mendapati siswa kita melakukan pelanggaran, nah, itu kita harus mencari tahu dulu alasan mengapa mereka melakukan pelanggaran. Baru kemudian dituntun untuk berpikir mereka itu ingin menjadi orang seperti apa. Nanti saya beri contoh, nanti ada video di bab selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tujuannya kita merestitusi murid itu bukan untuk menebus kesalahannya atau mengganti sesuatu yang telah murid rusakkan misalnya. Tapi bagaimana agar murid kita dapat belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Nah, baik hubungan antara murid dengan murid lainnya yang melakukan pelanggaran maupun dengan gurunya. Seperti tadi kita menerapkan hukuman, nah, itu kan membuat hubungan antara guru dan murid menjadi tidak baik, ya, menimbulkan rasa sakit hati. Kemudian ciri selanjutnya yaitu restitusi merupakan suatu tawaran dan bukan paksaan. Nah, kalau hukuman tadi kita terpaksa melakukan hukuman itu, tapi kalau restitusi kita mendorong murid, ya, untuk menawarkan solusi apa yang akan dilakukan murid untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi dikembalikan ke murid lagi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sebelum kita merestitusi murid, sebelum kita menanggapi murid yang melakukan tindakan disiplin, itu kita harus mencari tahu alasan mengapa murid tersebut melakukan kesalahan tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, restitusi itu tujuannya untuk memperbaiki hubungan agar siswa yang melakukan pelanggaran tadi tidak menjadi identitas yang gagal. Kemudian fokus pada solusi atau pemecahan masalah dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman akan menimbulkan identitas gagal. Jadi murid yang kita hukum atau kita sendiri yang mungkin pernah merasakan dihukum guru, itu kita akan menemui identitas kita yang gagal, menyakitkan, tidak nyaman, merasa tersakiti, bisa juga menimbulkan perilaku yang agresif. Jadi murid yang kita hukum bisa saja melawan, ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Efeknya, hasilnya itu murid atau anak akan jadi membenci peraturan yang dibuat. Nah, ini sifatnya negatif. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi menimbulkan tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu pendek. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini hasilnya murid atau anak akan menghormati peraturan saja, sifatnya netral. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Kenapa merupakan suatu pilihan? Karena kita mengarahkan murid untuk mencari solusi permasalahan yang ditimbulkan dirinya sendiri. Jadi murid yang berbuat salah
murid juga yang harus mempertanggungjawabkan. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Ini tidak hanya dalam jangka waktu pendek, tapi juga menguatkan murid dalam jangka waktu yang lama. Masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini sifatnya positif. Nah, ini yang ketiga, keyakinan kelas. Bapak Ibu semua, apakah sudah membuat keyakinan kelas dan memajangnya di kelas? Sudah, ada yang belum? Pak Leka sudah membuat kesepakatan kelas belum? Hanya di sana. Oh, hanya di sana. Nanti setelah ini besok kalau murid-murid sudah berangkat mungkin bisa membuat kesepakatan kelas. Tertulis di dokumentasikan. Kesepakatan murid-murid tidak kuanin aturan masih dihukum. Dihukum apa Pak? Dihukum murid Pak? Ya. Paling kan duduk saja. Nah, ini mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan melibatkan sesuai. Ya. Kalau kita bicara tentang peraturan itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah tanpa melibatkan siswa. Jadi hanya berjalan satu arah. Dan murid biasanya menaati aturan itu karena keterpaksaan agar tidak dihukum mati ya, motivasi ekstrinsik. Mengapa harus keyakinan? Untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas itu yang membuat ya guru dan murid. Nih ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu isinya pernyataan universal. Yang dimaksud pernyataan di sini bukan berupa kalimat perintah. Karena kalau kita kembali lagi ke peraturan, biasanya kan berupa kalimat perintah. Datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas, menghormati guru, hanya seperti itu. Ya. Ini pernyataan sifatnya universal. Universal itu artinya dapat berlaku di seluruh tempat. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan, dan bentuknya itu tidak, maksudnya bentuk positif itu hindari kata jangan, atau tidak boleh, jangan membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh berkelahi dengan teman di kelas, tidak boleh datang terlambat. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibentuk menggunakan kata-kata yang positif. Ini nanti ada contohnya. Tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat peraturan di sekolah itu biasanya tak deret, ya. Bahkan untuk membacanya pun kita tidak mau apalagi melakukan. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita buat sedikit, tidak perlu banyak-banyak, tapi mudah diingat. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kalau di kelas 1 dengan kelas 6 tentunya peraturannya berbeda. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti kita
minta tanggapan dari Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu yang sudah pernah membuat keyakinan kelas dan sudah dipajang di kelas, apakah keyakinan kelasnya bunyinya kira-kira sudah seperti itu? Nah, contoh yang pertama ya, yang warna hijau itu, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Itu dihubungkan juga dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak sekali. Nilai kebajikan ada mandiri, tanggung jawab, peduli, sopan, santun, berhubungan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, banyak sekali. Termasuk dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian, ini contoh yang kedua yang ada birunya ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik saya, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini yang ketiga ya, yang warna coklat atau merah ya. Di sini oranye. Ya. Jadi ini nilai kebajikannya bermana. Bunyi keyakinan kelasnya seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini pekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nilai keyakinan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Menurut Bapak Ibu, antara keyakinan kelas yang hijau, biru, dan yang oranye itu lebih mengenai yang mana? Yang mana? Saya mau nanya, boleh? Iya, boleh. Saya kan membuat di kelas saya membuat dua keyakinan kelas. Karena sebenarnya saya belum paham tentang keyakinan kelas. Jadi yang lebih saya sempat bingung kalau keyakinan kelas kan melibatkan siswa secara langsung. Nah itu sebenarnya gimana apa kita bahas bareng-bareng atau setiap siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok terus kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelasnya bagaimana? Tapi karena waktu itu mengejar bagaimana agar kelas kita menjadi lebih bagus, salah satunya ya biar kepala sekolah tidak cemberut mulu. Saya membuat keyakinan kelas ya tadi cari di Canva, itu yang universal. Tapi saya juga membuat yang melibatkan siswa secara langsung. Tapi kayaknya tidak secara universal yang tadi dibilang, malah berarti yang saya lakukan itu salah. Karena saya membuat kayak kesepakatan kelas setiap siswa itu saya ingin membuat disiplin kayak positif dan negatif. Jadi itu yang di dalam kelas itu misalkan, tapi kadang-kadang dilarang, jangan tidak boleh menggunakan kata jangan gitu kan. Nah itu saya terapkan, tapi saya sebagai siswa harus membuat keyakinan sendiri di dalam kelas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah itu bagaimana? Apakah salah saya? Nah, tapi ya sebagai salah satu buat caranya, misalnya saya buat yang tadi saya universal satu, yang kedua dia melibatkan salah siswa satu, tapi saya tidak memaksakan, tapi kira-kira yang sesuai dengan kesepakatan yang nanti tidak bisa dilanggar siswa itu sendiri, dan jika dilanggar nanti ada konsekuensinya sendiri. Nah itu saya bikinnya seperti itu, berarti salah yang salah. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sustianto. Baik, ini mengenai kesepakatan kelas. Itu sebenarnya
suatu tindakan yang bagus. Karena jujur saya sendiri membuat keyakinan kelas itu baru kemarin. Setelah saya mempelajari topik di platform Merdeka Mengajar. Nah, kan kita belum tahu. Nah, kalau posisi kita belum tahu, tapi kita sudah melaksanakan, nah itu menurut saya itu merupakan suatu bentuk tindakan positif dan nyata, dan itu perlu diapresiasi. Tidak peduli itu benar atau salah, karena memang belum tahu itu. Untuk kesepakatan kelas tadi yang sudah dibuat, yang 2 itu, yang 1 itu berupa pernyataan yang boleh dilakukan apa saja dan yang tidak boleh dilakukan apa saja. Itu nanti bisa kita rangkum. Caranya bagaimana? Kan itu kan biasanya anak-anak ditempel di depan itu kan, dikumpulkan. Itu kita menuntut anak-anak untuk merangkum, meringkas. Karena kesepakatan kelas tadi sebaiknya dibuat yang singkat tapi mudah diingat dan mencakup semuanya. Mencakup semua itu ya tadi untuk pengertian universal tadi. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saya, ini pribadi saya itu cenderung ke yang warna orange. Ya, jadi ada kata-kata kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nanti kan bisa kita kembangkan sendiri kesepakatan kelasnya seperti apa. Tidak harus seperti itu. Oke. Itu hanya contoh, yang di depan itu hanya contoh. Itu ada kata-kata kami meyakini. Nah, kata-kata kami di sini apakah hanya siswa saja atau dengan guru? Ya, jadi siswa dan guru. Kami meyakini itu, menurut saya itu kata-katanya lebih mengena di hati daripada sekedar selalu bersikap positif. Siapa yang bersifat positif? Tidak ada subjeknya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dibuat pernyataan. Kalau pernyataan itu kan berupa kalimat. Kalimat itu unsurnya kan ada subjek, predikat, objek atau subjek dan pelengkap. Jadi dibuat seperti yang ketiga, yang ada kata-kata kami meyakini bahwa sangat penting untuk apa? Disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Oke, ada yang akan ditanyakan lagi? Ini contoh. Nah, ini selanjutnya dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya. Kenapa motivasi intrinsiknya akan terbangun? Karena yang membuat keyakinan, yang membuat kesepakatan itu kan dari murid sendiri, bukan dari guru. Jadi ketika mereka melaksanakan disiplin, itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari paksaan. Karena yang membuat peraturan murid sendiri, ya. Wong sudah membuat peraturan sendiri, masa dilanggar sendiri? Itu loh maksudnya. Ini nah, untuk urutannya bagaimana membuat peraturan kelas? Yang pertama bagaimana kalau membuat peraturan kelas? Iya, betul, diskusi atau curah pendapat. Betul yang dilakukan Pak Sisbianto tadi. Kita membuat draft ya, seperti apa ya? Pendapat murid-murid kita tentang hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan selama berada di dalam kelas atau berada di lingkungan sekolah. Kemudian setelah anak-anak menuliskan hal-hal apa saja, ya itu ditempel di depan, ya, jadi satu. Yang boleh dilakukan apa saja, yang tidak boleh dilakukan apa saja. Kemudian kita tinjau. Kita sebagai guru meninjau apa saja hasil jawaban murid-murid, yang boleh dilakukan apa saja, yang tidak boleh dilakukan apa saja. Kemudian kita rangkum, ya.
kita rangkum, kita tuntut mereka untuk membuat pernyataan-pernyataan tadi, butir pernyataan tadi. Kalau bisa cantumkan juga nilai kebajikannya. Misalnya tadi kan ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Banyak ya, bisa peduli, itu juga bisa. Kemudian tuliskan butir-butirnya apa saja. Kreasikan. Nah, jadi setelah mungkin kita ketik atau ditulis sendiri, pokoknya biarkan anak-anak yang bekerja. Biasanya mereka itu lebih kreatif. Kalau kita tidak mau membuat MMT, itu juga sebenarnya boleh yang dibuat MMT terus nanti ditandatangani itu boleh. Kalau mau memanfaatkan kreativitas siswa ya siswa membuat sendiri, dihias, kemudian ditandatangani semuanya, termasuk guru juga tanda tangan karena guru kan terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Baru kalau sudah ditandatangani sudah jadi itu kita pajang. Tanda tangan itu kan artinya kita sudah sepakat untuk mematuhi atau meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Iya, semuanya nanti kalau ada satu murid tidak tanda tangan. Kalau saya kemarin cuma misalkan yang tadi masih salah kali ya. Iya. Yang positif dan negatif misalkan dilarang dari siapa buatan siapa yang kesepakatan sendiri. Iya. Nanti kira-kira yang perlu dijual gimana? Tapi cuma tanda tangan cuma dari siapa. Oh gitu. Berarti satu murid satu. Cuma belum dikasih yang disampaikan. Diringkas dibuat yang singkat dan mudah diingat. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi murid atau guru sendiri itu bertindak tujuannya apa? Pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk murid kita, apabila mereka melakukan pelanggaran disiplin itu pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kadang kan kita menemui murid kita itu kadang suka caper, suka jahili temannya, suka minta, ada juga yang malai teman, ya kan minta uang di kelas. Itu sebenarnya ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kira-kira karena apa? Iya. Sangunya kurang. Nah, itu nanti kita lakukan restitusi. Langkahnya menggunakan segitiga restitusi. Nanti setelah itu, Pak. Oke. Nah, sebenarnya semua guru pasti pernah menerapkan restitusi, cuma belum tahu namanya dan tidak diterapkan secara menyeluruh. Kan ada 3 tahap. Ya, sebenarnya semua guru itu sudah menerapkan, sudah melakukan restitusi, tapi tidak sadar dan belum tahu restitusi itu pengertian lagi. Ya, jadi ini ya ada 5 kebutuhan dasar manusia atau basic needs bahasa Inggrisnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Itu menyangkut kebutuhan sandang, pangan, papan. Menyangkut juga kebutuhan fisiologis, ya. Kebutuhan biologis. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan untuk bertahan hidup itu ada 3 ya, menyangkut fisiologis berhubungan dengan fisik seseorang, ya, butuh makan, butuh istirahat, berhubungan juga dengan biologis. Nah, kebutuhan biologis itu apa saja? Nah,
kebutuhan psikologis. Nah, ini berhubungan dengan yang kedua ya, cinta dan kasih sayang. Jadi bukan cuma guru saja yang butuh cinta dan kasih sayang, tapi anak murid kita itu juga butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Iya. Jadi terkadang kita juga menemukan murid kita itu suka caper dengan gurunya. Iya, banyak ya Pak. Suka caper, kadang suka apa ya? Melakukan tindakan yang membuat gurunya itu berat. Tujuannya itu apa? Iya, mencari perhatian. Pak Sis mungkin pernah caper juga. Ya. Ini kira-kira butuh yang kedua apa tidak Pak? Butuh banget. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Yang dimaksud bebas di sini bukan berarti murid itu dapat bertindak semaunya, tapi adalah kebebasan ya, untuk mereka berekspresi, menunjukkan bakat dan minatnya. Kadang kan mereka di kelas itu suntuk ya, karena selama ini saya sendiri sebagai guru itu terlalu strict. Jadi ngajar di cuma kelas, paling sesekali ya biasa keluar. Padahal mereka, ya kalau dieksplor benar-benar kita kalau menerapkan pembelajaran interaktif bagi mereka itu beragam karakteristik mereka, beragam bakat minat mereka yang mungkin bisa kita kembangkan menjadi lebih baik. Ya. Jadi itu ya tugasnya guru menuntun murid sesuai bakat dan minatnya. Kita bebaskan murid yang suka olahraga ya kita tuntun, murid yang suka gambar ya kita tuntun, murid yang suka lari-lari mungkin bisa kita arahkan. Jadi kadang kita sebagai guru itu menganggap murid ini kok bodoh banget, matematika 5 ora ngerti, 3 ora ngerti. Nah, padahal kan kecerdasan atau kemampuan mereka kan tidak hanya dilihat dari segi kognitif saja, tapi juga dari afektif dan psikomotor. Mungkin ada siswa yang pandai matematika tapi tidak pandai olahraga. Ada yang mungkin kalau di kelas sukanya tidur, tidak suka memperhatikan guru, tapi dia olahraganya pintar atau seninya pintar. Nah, itu bagaimana pintar-pintarnya guru mengembangkan minat dan bakat mereka. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini berhubungan dengan suasana hati ya. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang membuat siswa kita merasa bahagia dalam mengikuti pembelajaran kita. Ya. Tidak hanya bebas tapi juga bahagia. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan akan kekuasaan atau power. Ini biasanya jadi mungkin kita di kelas mendapati murid-murid kita itu ada yang dominan. Jadi apa-apa aku bu, apa-apa aku bu, ya pasti di kelas ada yang seperti itu kan. Itu adalah salah satu cara pemenuhan kebutuhan mereka akan kekuasaan atau power ini. Dan murid biasanya yang seperti itu apa aku bu, apa aku bu, itu leadershipnya bagus, kepemimpinannya tinggi. Kembali lagi kita sebagai guru yang mengarahkan, menuntun murid kita yang memiliki karakter sudah nampak jiwa kepemimpinannya itu kita arahkan. Nah, agar mereka menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Nah, yang kelima, ini 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah.
yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, untuk posisi yang pertama penghukum. Kalau kita mendapati murid kita melakukan salah, itu langsung bentak-bentak. Misalnya ada yang tidak membawa sepatu warna hitam, ini kan peraturannya warna hitam, dibentak-bentak di depan orangnya. Kamu sudah tahu aturannya atau belum? Harusnya menggunakan sepatu warna apa? Warna hitam, Bu. Kamu menggunakan sepatu apa? Putih, Bu. Lepas. Suruh nyeker anaknya. Kalau tidak ya kalau mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR matematika, tapi hukumannya apa? Sana, biasanya yang belakang itu diperas. Kalau enggak, berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Itu tipe-tipe penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Terapkan restitusi pada siswa. Jadi manajer itu tidak hanya mencari tahu alasan anak berbuat salah itu apa, tapi juga kita stabilkan identitasnya. Misalnya anak-anak yang misalnya ada yang berbuat salah ya, misalnya mainan terus mecahkan kaca sampai pecah misalnya. Atau kalau tidak anak yang berkelahi dengan temannya. Itu yang pertama kita cari tahu alasannya dulu, kenapa sampai berkelahi. Yang kedua, setelah kita tahu alasannya, kita tenangkan, stabilkan identitasnya dengan cara apa? Melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Kamu berkelahi dengan teman untuk mempertahankan pendapatmu, mempertahankan harga dirimu, itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Tapi juga diarahkan solusinya bagaimana agar suatu saat tidak berkelahi lagi dengan temannya. Nanti setelah ini saya beri contoh kasusnya. Nah, ini ya posisi kontrol. Semua pernah menerapkan posisi kontrol sebagai apa? Penghukum pernah. Apalagi Pak? Teman pernah. Ya. Membuat orang bersalah. Victim. Penghukum pernah. Memantau. Dihubungkan dengan peraturan. Pernah ya? Pernah juga itu. No, lihat aturan ya, Pak Menteri. Pak Manager. Pernah. Manajer berarti Manajer terlalu lemah lembut lah ya. Terlalu malu nggak? Tidak lemah lembut juga. Kayaknya kalau saya manajer kayaknya belum, karena mungkin belum jadi guru penggerak atau sekolah. Jadi kayaknya terlalu rasa badan. Nah, tapi seringnya menghukum, berarti itu salah ya. Mungkin saya perbaiki. Terima kasih. Jadi posisi kontrol yang biasanya diterapkan oleh guru selama ini itu biasanya sebagai penghukum. Ya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran itu langsung disemprot, ya, dihukum, dikata-katai. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman atau teman. Jarang berarti di sini ada yang sudah pernah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer belum? Iya. Nanti ini Pak Ali kan. Iya. Harus perlu tahu organisasi besar kan? Jadi ini harus cukup untuk laporannya harus cukup. Nah, ini bahasan kita yang terakhir ya, mengenai segitiga restitusi. Nah, ada yang sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Pernah, pas kemarin ada meeting PMS saya baca. Iya. Kalau sudah mempelajari materi disiplin positif di platform Merdeka Mengajar, pasti tidak asing lagi dengan istilah segitiga restitusi. Nah,
segitiga restitusi itu apa? Tipu itu Pak. Oke, jadi nah ini ya. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi dialog percakapan antara guru dan siswa setelah melakukan pelanggaran. Nah, itu ada 3 langkah. Yang pertama, nah ini langkah ya, ada segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Setelah anak-anak atau murid kita melanggar disiplin, itu kita tanya mereka, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga dulu pernah berkelahi dengan teman. Ibu juga dulu pernah mematahkan atau merusakkan barang milik teman. Kalau tidak ya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk bu guru juga dulu pernah. Jadi dihubungkan dengan kesalahannya. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ditanya alasannya. Misalnya tadi ada anak yang berkelahi, itu kan pasti ada alasannya. Kemudian anak yang mengantuk di kelas, tidak mendengarkan gurunya, itu pasti juga ada alasannya. Ya. Kemudian bisa juga dengan menanyakan seperti ini. Menurut kamu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti prakteknya saya tampilkan setelah ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini kenapa pentingnya membuat keyakinan kelas? Salah satu pentingnya membuat keyakinan kelas, ya, selain mendisiplinkan murid, itu kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi. Karena pada langkah sisi yang ketiga ya, itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, menurut kamu kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi kan murid kan nanti bisa kembali ke peraturan yang dulu sudah dibuat dan disepakati. Jadi kembalikan kepada murid lagi. Kenapa kamu melanggarnya? Padahal dulu kan kita sudah sepakat untuk saling menghormati dengan teman, dengan guru. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu juga bisa ya pada saat menanyakan keyakinan. Dari penerapan segitiga restitusi, berarti guru tersebut kalau sudah menerapkan segitiga restitusi, posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini prosesnya tadi, menstabilkan identitas tadi, langkah yang pertama. Kalau kita mendapati murid kita melakukan pelanggaran, nah ini ada beberapa pernyataan yang bisa kita lakukan kalau mendapati murid kita melanggar. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, nah, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan bentakan. Ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu beberapa pernyataan atau pertanyaan yang bisa
kita tanyakan kepada murid pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar itu. Tadi ada berapa kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia ada berapa? 5. Ada bertahan hidup, kesenangan, kekuasaan, cinta dan kasih sayang, dan kebebasan. 5. Pada tahap validasi tindakan yang salah, guru bisa berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu sehingga kamu melakukan demikian? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru yang bisa menjadikan diri kamu lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi? Apakah kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Bisa juga kita tanyakan, menurut kamu cara untuk memperbaiki kesalahan kamu itu apa? Kalau maksudnya boleh kak mencintaimu? Itu beda Pak. Nanti maksudnya bukan restitusi. Nah ini tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dihubungkan lagi dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini bisa berkata seperti ini ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Tanyakan. Misalnya anak terlambat. Jadi tidak langsung dimarahi tapi direstitusi. Besok setelah ini kalau menjumpai murid kita melakukan pelanggaran, nah cara yang terbaik bukan menghukum tapi restitusi. Tapi kalau bahasa restitusi itu kok kayaknya saya belum bisa nyampe ya. Iya, baru. Saya juga baru Pak, makanya di sini kan kita sama-sama belajar. Nanti lama-lama akan terbiasa. Itu baru-baru ada muridnya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati ya, nilai-nilai kesepakatan kelasnya. Contohnya yang tadi yang peduli, saling menghormati. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Sebentar. Nah ini ada contoh penerapan restitusi. Ini saya tampilkan demonstrasi kontekstual, ini tugas saya kemarin, tugas guru penggerak ya. Ini penerapan sertifikat restitusi. Jadi ada anak dua kasus. Anaknya mau beli kasus Iya. Tidak hanya mencari kasus Pak, tapi juga mencari solusi. solusinya pilih. Mohon bersabar dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik bahagia. Saya Gemma Musa Sugeng, guru SMP Murno, Kecamatan Bujar, Kabupaten Kendal. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Abaikan foto guys. Memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai penerapan segitiga restitusi.
Sebelum memperkenalkan diri saya, perkenalkan terlebih dahulu pengajar praktik dan fasilitator. Untuk fasilitator kami yaitu Ibu Indah Kamayana dan pengajar praktik Ibu Rusalina Arstiati. Menurut Brian Wilson, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi antara lain, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Langkah restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini sebagai undang-undang kita. Menurut teori bukan dengan keyakinan, Nurul merupakan murid kelas 5 SD Nurul. Ia termasuk anak yang pandai, namun karena ibunya sakit dan ayahnya telah lama meninggal, ia terpaksa membolos sekolah untuk menggantikan ibunya berjualan kue. Ia membolos selama 3 hari berturut-turut. Hal ini membuat wali kelasnya mencari tahu apa penyebab ia tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama 3 hari tersebut. Saat ia mulai masuk sekolah, Bu Ina memanggil Nadim untuk meminta keterangan mengapa ia tidak masuk sekolah. Aku terpura-pura tapi hidupnya.
seperti itu Ibu. Pak Bu, itu contoh satu kasus ada siswa yang tidak berangkat sekolah 3 hari tanpa keterangan. Itu kan termasuk pelanggaran disiplin karena di sekolah kami itu memberlakukan kalau tidak masuk sekolah itu harus izin, tidak boleh sampai tidak ada keterangan atau kita sering dengar dengan istilah alpa, ya. Jadi tidak langsung menghukum murid atau seperti apa, misalkan juga ada pelanggaran yang lain, misalnya murid datang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Itu pola hukuman yang sekarang itu kalau bisa ditiadakan, dihindari, ya. Diganti dengan restitusi. Mungkin ada yang belum paham mengenai restitusi. Ini kalau belum paham, saya juga ada contoh, ya, posisi kontrol sebagai manajer. Sebentar. Nah, restitusi itu dilakukan di kelas atau di kantor? Restitusi boleh di mana saja. Kalau bisa itu murid dipanggil secara pribadi. Jadi murid tidak merasa dipermalukan nantinya. Sebentar nih. Ya. Tadi nak pokok satu kan cuma lain kok. Aku pernah melakukan itu. Dalam bikin pelajaran. Biyen apa sekarang kan nggak boleh. Dalam bikin pelajaran yang sebelah. Nah, dia bukunya sekarang kan tidak tersalur. Oh, gitu Pak. Salurkan Pak. Ulangan dengan kok Pak. Tak juga sapi ya Pak. Salurkan. Maksudnya disapu. Masih nyata. Maksudnya nyapu ya. Tentunya nyapu kalau siswanya sama dikom di rumah ini semua. Kita jadi palekan ya, belum bayar bagaimana? Ya. Ini sesuatu. Juga posisi kontrol manajer. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Nah, ini menstabilkan identitasnya. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Nah, ini tahap menanyakan keyakinan. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali gitu. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, apa menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana.
Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa mancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Nah, itu adalah contoh menyikapi masalah siswa dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, bukan menghukum siswa, bukan memposisikan diri agar siswa merasa bersalah. Iya bisa, bisa itu buat praktek segitiga eksekusi bisa. Yang mungkin ada yang belum di PMM, ada yang belum upload itu tentang disiplin positif. Sudah biasanya itu ya keyakinan kelas. Tidak apa-apa. Tapi ini untuk disiplin positif itu kan memang benar-benar pengetahuan yang harus dimiliki guru. Harus dipraktikkan direkam. Oke. Dan dibantu Pak Sisi. Oke. Sudah lebih ada pencerahan Bapak Ibu? Nah, ini ya sebelum ke tanya jawab, ini saya tutup dulu. Jadi ini ada pepatah dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itulah salah satu prinsip merdeka mengajar juga ya, merdeka belajar. Harus menerapkan self-disiplin. Jadi disiplin yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Iya. Itulah esensi agama Islam, tapi ada ngomong aku. Iya. Saya sekarang menerapkan itu ya, kalau pakai otak kamu Iya. ini kau dikembalikan disitu, tapi nak sing Islam radikal. Maka anak-anaknya di sini tuh. Iya, cewek. Ya, kan mungkin. Daripada itu salah cewek lebih baik kayak orang satu di sini secara dia maaf ya. Saya sering menyampaikan bidadari semua, tapi kita dikabulkan oleh pemikiran-pemikiran. Wow, baik. Terus ya. Oke. Nah, baik, demikian paparan dari saya mengenai disiplin positif. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Kalau di sini sendiri sudah diterapkan belum untuk masalah restitusi? Oh iya, untuk restitusi sendiri, nah ini kan saya juga baru diseminasi mengenai ini. Ini kan baru ini juga Pak. Tapi saya sendiri sudah pernah menerapkan. Jadi waktu itu setelah saya mempelajari disiplin positif di modul guru penggerak ya, itu ada siswa kakak beradik sedang bermain sepak bola itu berantem, jotos-jotosan kata-kataan sampai kamu mati ya sampai gitu. Akhirnya saya panggil ke kantor. Di sini terus saya panggil di kantor di ruang tamu itu. Itu saya coba mempraktikkan langsung kontrol sebagai manajer melalui ilmu yang sudah saya dapatkan. Jadi saya panggil mereka berdua, saya terapkan segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas
Saya tanya dulu kenapa sampai kalian berkelahi. Itu dulu ngata-ngatai saya. Ngata-ngatai bagaimana? Lu tahu artinya. Biasa kan kadang-kadang sering anak kecil sering ngata-ngatai ngomong-ngomong saru gitu. Ya. Terus Saya kira ini juga menurutku. Ya Allah. Nah dia jangan ini ya. Kita kurang sama ini apa sih ngomongnya ini. Tapi sekarang anak-anak belum ini. Kemarin mau berkembang nggak? iya. Mau ini, mau ngumpat. Kamu mau ngomong alat asuh cewek itu kan patut. Yang nggak boleh itu dalam apa? Mengumpat. Ada adatnya. Iya. Mengumpat. Nah itu maksudnya. Berarti jadinya sudah melakukan restitusi ya Pak. Saya itu sering nggak? Iya, cuman kan belum tahu istilahnya. Ini mau ya. Oke, terus mungkin tahap restitusinya juga belum lengkap. Mungkin belum ada tahap sampai menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi semua guru itu sebenarnya sudah pernah menerapkan restitusi. Hanya saja mungkin belum tahu istilahnya apa dan tahapnya itu belum lengkap, belum sempurna. Diharapkan setelah ini, setelah kegiatan diseminasi ini, pengetahuan kita untuk mendisiplinkan murid kita dengan penerapan restitusi itu dapat diterapkan di sekolah panjenengan semua, dapat diterapkan di kelas panjenengan semua. Mulai dari membuat kesepakatan kelas. Mungkin nanti kalau siswa sudah masuk yang belum membuat kesepakatan kelas, mohon untuk segera dibuat, dipajang, karena itu menjadi pedoman kita dalam menerapkan disiplin positif di kelas maupun di sekolah kita. Gitu. Oke, sudah? Ada tanggapan? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya apa yang disampaikan tadi cukup mencerahkan dengan IKN tentang IKN. Kita akui dalam hal pembelajaran ini seringkali guru kan diombang-ombangkan oleh apa yang namanya aturan instruksi dan bahkan yang terakhir ini kita disibukkan oleh PMM aksi nyata. Sehingga pada maksudnya aksi nyata kita kan dengan murid. Tetapi tadi juga disampaikan oleh Pak Sis bahwa Kanva menyiapkan sekali itu. Karena saat ini kita harus berpadu dengan waktu bagaimana kepercayaan orang tua. Ini sama Mbak. Saya bilang menyatukan kepada pendidikan kita oke, bahwa pelayanan pendidikan kita oke, sehingga hal-hal yang sekiranya bisa dinormatifkan, kalau kasih ambilkan mari kesepakatan minimal ada di kelas itu ada mulai kita digawe bersama orang itu digawe ini yang penting ngerti ya Pak ya. Coba digawe praktek ini adalah kesepakatan yang saya lihat masuk dari itu, tapi juga kan ada yang di Kanva karena mau dikejar manfaat itu gitu ya. Karena biasanya di kedua kemudian perlu saya sampaikan di sini ya, ini saya anggap orang-orang yang berkomitmen bagaimana pendidikan dengan kurikulum ini nanti bisa berkembang. Kalau karena kita didik ini kita bisa mengembangkan memang unsurnya mendidik ya Pak ya. Kemarin saya hasil berbicara dengan Kopil, kemudian dengan Kepala Gugus, saya ingin bahwa yang program resmi legal itu kan guru penggerak. Ini bagus tadi Mbak. Jadi cerita ini yang tidak menggurui ini menceritakan juga melaksanakan. Karena memang saya juga mengharap nanti yang lain-lain yang burung wanita, burung cerita ya, yang 50 tahun daftar. Saya sangat sama Mbak Ima siap menunggu. Nah masalah takut dan tidak saya doakan takut itu rezeki karena bahwa guru penggerak itulah keniscayaan yang nanti akan memasukkan pendidikan dan gurunya sejahtera. Dan saya keterima dengan dicoba dan saya jadi guru. Aku sudah ngerti posisinya dari murid memang praktekin. Saya ya inilah nanti saya mungkin mengusulkan mungkin nanti minggu pertama suatu konsep gustu sing pinter-pinter bisa gawe itu cara skenario ya toh terus kok sing produk keset kadang bisa belajar bisa seperti apa implementasinya pada artinya kalau muridnya itu ya kayak ya istilah terima kasih Mbak Ima apa tanggapan saya dimana tadi saya selalu adalah menyampaikan hal yang tidak
persembahkan, dan saya berharap dan kita sampaikan kepada Mbak April sama Mbak ini, kan kita memang hal-hal yang kita tidak bisa kalani kan ras ya, ras, bentuk buah, pertanyaan. Kalau guru-guru yang kebetulan punya anak dan modis, kecukupan ekonomi dan sebagainya itu, tolonglah bagaimana pendidikan ini dihargai. Kemudian yang kami seperti ini malu ada itu. Itu harapan saya secara pribadi lah. Besok monggo dengan ikut berpendapat supaya rumusannya minimal bagus, karena bagus ini ujung tombak pendidikan kan guru ya Pak. Setelah kemudian di tingkat tingginya pemerintah kepentingan bagus ini memberikan apa itu bagus itu bisa dibutuhkan kalau dengan ada komunitas yang besar penggerak ini siapkan dididik dan dididik. Seperti ada Pak Sapasi menyampaikan besok masuk 2 minimal semua guru paham tentang administrasi pembelajaran, prakteknya dibahas dulu. Nah, bahasanya saya juga tidak saja. Terima kasih, mohon maaf orang termasuk murid tapi banyak harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Lekan. Terima kasih atas tanggapan beliau ya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Pak Lekan. Saya di sini tidak bermaksud menggurui. Nah, kenapa di sini kegiatannya saya tulis group sharing? Karena tujuannya hanya untuk berbagi. Nah, makanya tadi saya juga minta pendapat dari Bapak Ibu guru semua, bukan pendapat dari saya sendiri. Itu tujuannya adalah untuk kita sama-sama dua arah, ya, menerapkan dan saling berbagi pemahaman mengenai penerapan budaya positif yang insya Allah nanti semoga dapat membawa perubahan yang baik bagi Bapak Ibu guru sendiri dan memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, saya rasa cukup sekian ya Bapak Ibu. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya? Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu guru semua sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Dwi Anggraini, saya murid kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asifa Ayu Dwi Novianti. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Heri Sidik.